Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang peluang untuk anak-anakku yang duduk di kelas 8 pada semester 2 ini. Tetap bersama Ibu Dian Satria Wijayanti. Kali ini jangan lupa like, comment, subscribe, and share supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian di sekolah lain maupun di kelas lain. Baik anak-anak, yang akan kita pelajari pada peluang kali ini adalah peluang teoritik dan peluang empirik, di mana peluang teoritik adalah perhitungan rumus dan peluang empirik adalah percobaan. Kita mulai saja anak-anak. Sebelum kita mulai, kita harus lebih dulu mengetahui pengertian percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Di mana percobaan atau eksperimen yaitu suatu kegiatan yang dapat memberi beberapa kemungkinan. Misalnya melempar dadu, melempar koin, itu suatu percobaan atau eksperimen. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Misalnya pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Jadi kalau dadu dilempar, maka kemungkinan yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Itulah yang dikatakan titik sampel. Baik anak-anak, kita mulai saja. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian NA terhadap percobaan yang dilakukan NS. Ini misalkan memprediksi kemenangan tim sepak bola Indonesia melawan Singapura. Nah, ini disebut sebagai peluang empirik. Rumusnya Ibu ambil dari ruang guru ya anak-anak ya. Kalian boleh juga langsung buka ruang guru sama saja. Jadi belajar boleh di mana saja dengan siapa saja ya nak ya. Maka PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang, NA adalah banyak anggota kejadian A, dan NS adalah ruang sampelnya. Kita mulai saja dengan contoh. Baik anak-anak, pada pertandingan sepak bola dilaksanakan 30 kali. Maka karena 30 kali, maka NS-nya sini NS-nya adalah 30. Lalu menang 18 kali. Serinya 8. Lalu kalahnya 2. Nah, oke. Yang ditanyakan adalah peluang kemenangan Indonesia. Maka peluang kemenangan Indonesia adalah NA itu berarti menang, bagi NS perbandingannya. Maka PA sama dengan 18 per 30. Disederhanakan karena menang ya, jadi 18 yang kita ambil. Disederhanakan maka PA sama dengan 3 per 5. Sama-sama dibagi 6 ya. Oke, inilah peluang yang kemenangan untuk Indonesia. Lanjut, contoh nomor 2. Lisa dan Aryo sedang melakukan percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam. Mereka melempar 2 buah uang logam sebanyak 30 kali. Kemudian mereka mencatat hasilnya sebagai berikut. Nah, bagi berikut. Jadi hasilnya ini setelah uang dilempar, 2 uang logam dilempar. Tentukan peluang empirik munculnya kedua uang logam. Muncul kedua buah uang logam. Ini maksudnya yang sama ya. Tentukan peluang empirik munculnya kedua buah uang logam sama. Maka sama ada berapa dia? Nah, ada di sini. Kalau sama berarti kita punya angka-angka sama gambar-gambar. Jadi kedua uang logamnya sama maksudnya. Muncul angka logam pertama, logam kedua muncul angka. Logam pertama muncul gambar, logam kedua muncul gambar. Itu yang dimaksud soal ya.
Angka-angka ada berapa? Banyaknya frekuensinya. Ada 10 kali. Gambar-gambar ada 16 kali. Maka kita punya NA-nya adalah 10 tambah 6 sama dengan 16. NS-nya berapa? Dia percobaannya ada berapa kali? 30, berarti 30 NS-nya. Maka peluangnya adalah NA per NS. Sama dengan 16 per 30. Maka sama dengan disederhanakan 8 per 15. Sama-sama dibagi 2. Ini adalah peluangnya muncul kedua uang logam sama gitu ya. Bu, kalau misalkan diminta muncul angka di logam pertama dan muncul gambar di logam kedua, berapa Bu peluangnya? Ini kita ambil. Logam pertama, logam 1 angka, logam 2 gambar. Maka saya punya berapa? 6. Nah, sama kayak tadi. 6. Berarti peluangnya adalah 6 per 30. Kenapa 30, Bu? Karena ruang sampelnya 30. Kita percobaannya kan 30, berarti 30 eksperimennya 30. Maka sama-sama dibagi 6, 1 per 5. Ini kalau muncul uang pertama angka, uang kedua gambar. Gitu ya. Oke, lanjut. Peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Biasanya peluang teoritik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya 1 kali. Oke, sama ya. Rumusnya sebenarnya masih sama. Kita lanjut saja ke contoh supaya paham. 2 buah dadu hitam dan merah dilempar bersama-sama. Peluang munculnya dadu pertama bermata 3 adalah ada 2 dadu dilemparnya 1 kali bersama-sama. Nah, jadi kita punya ruang sampelnya apa aja? Ini kita buat. Ini ya. Ini dadu pertama. Ini dadu kedua. Mata dadu ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu ada berapa yang kedua? Pasti 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kayak perkalian ya, Nak? Mata dadu pertama 1, mata dadu kedua 1, berarti 1,1. Mata dadu pertama 1, mata dadu kedua 2, lihat merahnya ya, jadi 1 dan 2. Lanjut, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5, 1 dan 6. Gitu ya. Nih, 1 dulu nih. Sekarang 2. 2 duluan berarti. Karena dadu pertama 1, 2, 1. 2, 2, 2, 2. 2, 3, 2, 3. Berarti 2, 3. 2, 4. 2, 4. 2, 5. 2, 6. Lanjut, 3 ya sekarang ya. Berarti 3, 1. 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Lanjut 4, 4, 1, 4, 2, dan seterusnya ya. Seterusnya sampai terakhir. 4, 5, 4, 6. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Gitu ya. 6, sama 6. Jadi 6, 6. Terakhir. Oke. Sekarang dadu pertama bermata 3. Berarti dadu pertama. Ini dadu pertama bermata 3. Berarti ini dia. Nah. Ini yang kita ambil. Nih, ada berapa ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini berarti NA-nya 6. Oke.
Sekarang ruang sampelnya mana ini loh ruang sampelnya. Ini semuanya ruang sampelnya. Ini NS-nya tuh ini. Hasil dari dadu dilempar, 2 dadu dilempar pasti kemungkinannya ini. Dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1 ini. Berarti NS-nya berapa? NS-nya hitung. Semuanya ada berapa? 36. Hitung sendiri deh. Nah, oke lanjut. Berarti peluangnya berapa? PA sama dengan NA per NS. Sama. Maka PA-nya berapa? 6 per NS-nya 36. Sama-sama dibagi 6. 1 disederhanakan. 1 per 6. Oke, gitu ya. Oke, anak-anak. Jadi, jangan lupa ini dadu. Kalau uang ya kayak tadi, angka gambar. Baik, anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.